Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rian Budi Utama with NPM 2241101 from Management Class 22E. Herein while expect the material explain business feasibility study. Let's listen careful. Baik, studi kelayakan bisnis menurut Tasmir 2003 adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan, kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, studi kelayakan bisnis menurut Thomson 2005 proses terkontrol untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, menentukan tujuan, mendiskriminasikan situasi, dan mendefinisikan suatu kesuksesan dan penilaian besaran biaya dan manfaat dikaitkan dengan beberapa alternatif pemecah masalah. Studi ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan analisa biaya manfaat dari biaya aktual atau kelayakan proyek. Studi kelayakan bisnis merupakan alat analisa yang meliputi rekomendasi dan batasan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan konsep bisnis yang akan dijalankan. Bisnis individu atau organisasi yang bertujuan menghasilkan laba dengan membuat produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pelanggan adalah pelaku bisnis. Mereka bisa berupa perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, atau bahkan perusahaan individu. Lalu yang melakukan kegiatan-kegiatan adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Kegiatan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Hal bertujuan menghasilkan laba adalah untuk menghasilkan keuntungan. Selisih antar pendapat yang dilakukan proses dari penjualan produk atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan barang atau layanan tersebut. Dengan membuat produk atau jasa berujuk pada proses pembuatan, penyediaan barang, layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Produk bisa berupa barang fisik seperti pakaian, perangkat elektrik, dan lain-lain. Sedangkan jasa bisa berupa layanan profesional seperti konsultasi, perawatan kesehatan, atau transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan keinginan dari customer, salah satu tujuan utama itu bisnis ialah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Ini berarti menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan untuk oleh customer, sehingga menciptakan nilai-nilai bagi pelanggan atau memperoleh keuntungan bagi bisnis itu sendiri. Manfaat bisnis ialah memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, menambah jumlah barang dan jasa, meningkatkan mutu produksi, meningkatkan devisa apabila melakukan ekspor, menghemat devisa dengan memproduksi dan konsumsi barang dalam negeri. Ada beberapa tujuan studi kelayakan bisnis secara umum. Tujuan penyusunan studi kelayakan bisnis adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah produk ditawarkan dari sisi produk, apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable. Yang ketiga, dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien. Yang keempat, ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal. Dan dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak. Jika jawabannya adalah marketable, sustainable, efektif dan efisien, legal dan profitable, berarti bisnis tersebut layak untuk dibiayai atau diberikan kredit sehingga bisa didirikan atau disetujui izinnya. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisa yang dilakukan sebelum memulai bisnis atau proyek baru. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Ada beberapa tujuan yang penting. Mempermudah perencanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis membantu pengusaha untuk merencanakan bisnis mereka secara lebih terperinci.
Dengan menganalisis sebuah aspek yang relevan, pengusaha dapat membuat rencana bisnis yang lebih solid dan terstruktur. Memperlancar pelaksanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis membantu meminimalisir resiko kerugian dan memudahkan pelaksanaan bisnis. Dengan adanya rencana yang sudah disusun, para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang dapat dikerjakan. Yang ketiga, memperkecil risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bertujuan mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Studi kelayakan bisnis membantu pengusaha untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis membantu pengusaha untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke arah yang sesungguhnya berdasarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menemukan ide proyek. Ide proyek, produk atau jasa yang akan dibuat harusnya berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Yang kedua, analisis data. Melakukan analisis data dalam rangka menemukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Yang ketiga, pengelolaan data. Melakukan pengelolaan data dengan teliti untuk masing-masing aspek yang ada, kemudian memastikan atau memeriksa kembali kebenaran hitungan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, rekomendasi. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang disusun juga dapat disertakan saran dan perbaikan bila perlu. Studi kelayakan bisnis adalah langkah-langkah penting dalam memulai bisnis sukses, karena ia membantu pengusaha mengidentifikasi potensi masalah dan membahas bagaimana solusi atas masalah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha antara lain: yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Kesalahan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang relevan dan lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak teliti. Kesalahan dalam pengukuran dan pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Salah perhitungan. Kesalahan dalam menghitung data dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan pekerjaan salah. Kesalahan dalam melaksanakan proyek dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti permintaan pasar, konsekuensi, dan perubahan ekonomi dapat menyebabkan kegagalan usaha. Yang terakhir, unsur kesengaja. Faktor sengaja seperti kurang manajemen, keterbatasan waktu dapat menyebabkan kegagalan usaha. Aspek-aspek penilaian bisnis, pasar, konsumen, dan produsen dan pemasaran. Ini mencakup analisis pasar untuk memahami permintaan konsumen, perilaku pesaing, dan posisi produk dalam pasar. Pemasaran juga melibatkan strategi untuk mengidentifikasi target pasar, mempromosikan produk dan layanan, membangun hubungan pelanggan. Aspek ini menyoroti kemampuan teknis untuk teknologi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan layanan. Evaluasi teknis dan teknologi juga meliputi inovasi produk, esensi operasional, dan kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru. Manajemen dan organisasi fokus pada struktur organisasi, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, dan manajemen yang efektif. Manajemen yang baik menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat, koordinasi yang efisien, dan mengelola risiko dengan baik. Selanjutnya, keuangan. Aspek keuangan melibatkan analisis kinerja keuangan perusahaan termasuk pendapatan, biaya, laba bersih, arus cash, dan posisi keuangan. Evaluasi keuangan penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, kemampuan untuk membayar hutang, dan potensi pertumbuhan ekonomi, dan melibatkan analisis dampak ekonomi dan sosial dari operasi bisnis, termasuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan dukungan terhadap komunitas lokal. Faktor sosial juga meliputi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dampak sosial dari kegiatan bisnis. Yuridis legal. Ini melibatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk regulasi industri, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Kepatuhan hukum penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Dampak lingkungan hidup. Ini mencakup evaluasi dampak lingkungan hidup dalam kegiatan bisnis, termasuk penggunaan sumber daya alam, populasi udara, air, serta upaya untuk mengurangi jejak karbon. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis adalah proses analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu proyek atau usaha sebelum dilaksanakan.
Berikut adalah tahapan-tahapan umum yang sering dilakukan dalam kelayakan bisnis. Yang pertama, studi pendahuluan. Tahap awal studi kelayakan bisnis di mana dilakukan pengumpulan informasi awal tentang ide atau proyek yang akan dievaluasi. Ini termasuk identifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau peluang yang ingin dimanfaatkan. Yang kedua, studi pasar. Analisis pasar dilakukan untuk memahami permintaan pasar, pesaing, potensi penjualan. Ini melibatkan penelitian pasar, survei, dan analisis data untuk menentukan apakah ada pasar yang cukup besar untuk mendukung usaha. Yang ketiga, studi teknis. Evaluasi teknis dilakukan untuk menilai kelayakan teknis atau proyek usaha. Ini meliputi analisis kebutuhan peralatan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya, studi keuangan. Analisis keuangan dilakukan untuk menilai kelayakan keuangan dari proyek atau usaha. Ini termasuk proyek pendapatan, biaya, dan arus kas yang diharapkan, serta analisis investasi untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang selanjutnya, studi organisasi dan manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap struktur organisasi dan kemampuan manajemen untuk menjalankan proyek atau usaha. Ini termasuk penilaian terhadap tim manajemen, sumber daya manusia yang diperlukan, dan manajemen yang akan diterapkan. We will that all the material that we can conceive. Hope people what I'm conceive can the repeat will. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.